sesuai urutan suksesi monarki Inggris. Sebagai anak sulung, Pangeran Charles sudah dapat dipastikan bakal naik takhta pasca lengsernya Ratu Elizabeth II suatu saat nanti, terlepas dari pro kontra pendapat publik soal siapa yang pantas menggantikan sang ratu. Pasalnya, belakangan sempat muncul opini publik yang menyebutkan bahwa Pangeran William lebih pantas menjadi pengganti Ratu Elizabeth II ketimbang Pangeran Charles. Namun jika hal itu benar-benar sampai terjadi, bukan tidak mungkin malah akan memicu pro kontra yang lebih dalam. Dan, sudah barang tentu pula Ratu Elizabeth II tak menginginkan hal itu sampai terjadi. Toh jauh hari sudah sempat pula muncul kabar bahwa sang ratu telah menyiapkan Pangeran Charles sebagai penggantinya. Akan tetapi yang menarik untuk diamati, belum saja benar-benar naik takhta, Pangeran Charles sudah mulai melontarkan ide gila. Bagaimana tidak gila? Pasalnya, bila sudah menduduki takhta, Pangeran Charles disebutkan bakal menjual istana Buckingham. Padahal istana tersebut merupakan salah satu tempat tinggal Ratu Elizabeth II. Nah lo, ide gila nggak tuh? Selidik punya selidik, sepertinya ide gila Pangeran Charles itu dilatar belakangi oleh keinginannya yang hendak merampingkan anggaran dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi monarki. Nantinya istana Buckingham akan dijual dan dialihfungsikan sebagai museum. Demikian setidaknya seperti yang diberitakan Tasikmalaya Pikiranrakyat.com, 5 Oktober 2021. Lebih lanjut, disebutkan bahwa selain ide untuk mengalihfungsikan istana Buckingham dari tempat tinggal keluarga kerajaan menjadi museum, Pangeran Charles juga sebagaimana dilaporkan laman Mail, mengincar Kastil Balmoral di Skotlandia untuk juga dijadikan museum. Nantinya jika rencana itu berhasil diwujudkan, Museum Kastil Balmoral bakal secara khusus digunakan untuk menghormati Ratu Elizabeth II. Dan mungkin leluhurnya yang lain. Pasalnya, Kastil Balmoral merupakan properti milik ratu yang diwariskan turun-temurun dari keluarganya dan bukan milik kerajaan apalagi negara Inggris. Lantas, di mana Pangeran Charles tinggal setelah naik takhta suatu saat nanti? Disebutkan bahwa Pangeran Charles akan menempati salah satu sudut bangunan istana tersebut bak tinggal di sebuah rumah toko atau ruko. Hal itu kabarnya membuat anggota keluarga kerajaan Inggris yang lain menjadi ketar-ketir. Pasalnya, bukan cuma Pangeran Charles saja yang tinggal di istana tersebut. Terkait rencana Pangeran Charles itu, boleh jadi enak saja buat Camilla, istrinya yang kedua. Tapi boleh dibilang buntung buat anggota keluarga kerajaan Inggris yang lain. Selidik punya selidik, setelah jadi raja dan menempati istana Buckingham bersama Camilla, nantinya properti termahal milik keluarga kerajaan Inggris itu bakal berstatus sama seperti kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street. Yaitu bagian bawah kantor, bagian atas rumah, persis konsep ruko. Nah lo, tetap nggak ada ruginya kan buat Camilla. Masih dari sumber yang sama, konsep ruko yang dinilai cemerlang oleh Pangeran Charles ini nantinya akan menyelamatkan rumah dari ketiga adiknya yaitu Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Akan tetapi untuk Putri Beatrice dan Putri Eugene, kediaman mereka tidak aman dari ide gila Pangeran Charles itu. Sementara Pangeran Harry dan Meghan Markle yang awalnya bakal diwarisi Puri Clarence pun jadi batal lantaran sudah bermusuhan dengan Pangeran Charles. Terakhir, ide ruko ini juga kabarnya akan berpengaruh terhadap nasib ketiga cucu Pangeran Charles, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Pemimpinannya yang tegas sempat mendapat apresiasi positif dari publik terkait keputusannya yang memecat Andrew Albert Christian Edward, Duke of York, adik kandungnya sendiri, dari semua kegiatan kerajaan,
lantaran pertemanan Duke Andrew dengan Jeffrey Epstein, seorang pedofil, serta skandal pelecehan seksual. Kendati demikian, Pangeran Charles bukanlah sosok yang selalu sempurna. Tak beda dengan manusia pada umumnya, beliau juga pernah melakukan beberapa hal yang dianggap sebagai sebuah kekeliruan, hingga menjadi sisi gelap dari sebagian kehidupannya. Namun celakanya, sisi gelap dalam kehidupannya itu sampai membuat orang terdekatnya menderita serta mengundang kegeraman publik. Apa saja sisi gelap kehidupan calon Raja Inggris ini? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Pernikahannya dengan Diana Frances Spencer sempat diwarnai skandal asmara. Dan, dari sinilah sisi gelap kehidupan Pangeran Charles dimulai. Tak lama setelah menikah dengan Princess Diana, rupanya sang putra mahkota ini terlibat cinta terlarang dengan Camilla Rosemary, cinta lamanya. Versi lain menyebutkan, cinta terlarang itu sudah ada sejak sebelum Pangeran Charles menikah dengan Princess Diana. Pernikahannya dengan Princess of Wales itu terjadi hanya untuk memenuhi keinginan Ibu Suri Elizabeth Bowes-Lyon, nenek Pangeran Charles. Kala itu, Ibu Suri menginginkan agar sang putra mahkota menikah dengan salah satu anggota keluarga Spencer. Siapa lagi orang dekat Pangeran Charles yang menderita gara-gara skandal ini, kalau bukan Princess Diana? Rupanya, bukan hanya Princess Diana yang saat itu mencium bau skandal tersebut. Hingga pada akhirnya, desas-desus soal skandal itu pun menyeruak ke ranah publik. Namun, kala itu belum ada bukti sangat kuat yang mengarah pada skandal perselingkuhan Pangeran Charles dan Camilla Rosemary, yang waktu itu masih resmi sebagai istri Andrew Henry Parker Bowles, seorang perwira militer di Angkatan Darat Inggris. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, akhirnya baunya tercium juga. Hingga muncullah apa yang disebut dengan Camilla Gate, di mana percakapan antara Pangeran Charles dengan Camilla via telepon disadap dan tersebar hingga menjadi konsumsi publik. Bukan hanya publik dalam negeri, tapi juga publik internasional. Publik pun geram. Praktis Pangeran Charles jadi bulan-bulanan paparazi kala itu. Akibatnya, nama baiknya pun terpuruk. Mahligai rumah tangganya dengan Princess Diana yang sudah di ujung tanduk, pun makin tak bisa diselamatkan. Mereka bercerai beberapa tahun setelah kemunculan Camilla Gate, tepatnya pada tahun 1996. Hal yang sama juga berlaku pada rumah tangga Camilla dengan Parker Bowles. Mereka bercerai pada tahun 1995. Ada benarnya pendapat yang menyebutkan bahwa cinta memang sulit untuk dinalar maupun diperhitungkan secara logika. Meski nama baik sebagai pewaris takhta kerajaan paling berpengaruh di era modern seperti sekarang ini adalah taruhannya, namun toh Pangeran Charles lebih memilih larut dengan cinta lamanya yang bersemi kembali itu. Seolah terlepas dari beban moral maupun sosial, jalinan asmara Pangeran Charles dengan Camilla justru terkesan intens pasca perceraian dengan pasangan mereka masing-masing. Itu terlihat manakala Camilla mendampingi sang putra mahkota di sejumlah pesta hingga kunjungan resmi atas nama kerajaan. Hingga pada akhirnya pihak keluarga kerajaan pun tak dapat menolak kenyataan bahwa pasangan ini memang tak dapat dipisahkan. Walau prosesnya begitu alot serta cukup lama dan panjang, toh pada akhirnya cinta dua sejoli ini mendapat restu juga dari Ratu Elizabeth II, yang kabarnya pada 2021 nanti akan mewariskan takhta kerajaan Inggris kepada Pangeran Charles. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih.